berikan tepuk sorak-sorai bagi dua anak kita. Haleluya. Semua yang masuk Sudah belum? Sudah. Ya. Saya tidak kedengeran ya, ada yang jawab ya. Sudah senyum semua? Sudah kelihatan manis? Yuk, kita mau nyembah Tuhan lagi? Kita mau bersorak? Saya mau dengar cara kita bersorak kalau misalnya kita menang dalam satu perlombaan, gimana soraknya? Oh, kok suaranya cuma segitu? Bisa lebih? Bisa lebih? Mana soraknya?
kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama ini
dengan segenap pertimbangan akal budi dan seluruh intelek dalam diri kami. Tuhan, kami mau katakan seluruh sel hidup kami mencintai-Mu Tuhan. Segenap yang ada dalam diri kami mau berseru, kami cinta Engkau Yesus. Engkau kekasih jiwa kami. Ku cinta Yesus, ku pujikan Yesus, ku sembahkan Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Tuhan mendengar yang naik semua dari hidup kami. Kami umat yang sudah Tuhan tebus dari maut. Kami umat yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Tuhan, dengan semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup dan diri kami, kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Kami mau katakan bahwasanya kasih setiamu kekal untuk selamanya. Dan seluruh bagian diri kami mau berkata kami cinta Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang nyatakan kasih-Mu hari demi hari, makin lama makin kuat termanifestasi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh datang pada kekasih jiwa kami, mendengarkan isi hati-Mu, menerima kebenaran-Mu yang semakin hari semakin dibukakan dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap ya Allah, bicara pada setiap umat-Mu. Perkataan-Mu adalah kehidupan. Satu patah kata dari Tuhan membuat hidup kami tidak pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang haus dan lapar akan firman, sama-sama katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Silakan duduk semuanya. Kabar selalu luar biasa. Amin. Oke, saya mau sapa buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang ada di seluruh bagian muka bumi ini. Amin ya. Bagi yang mendengarkan di benua-benua lain, saya ucapkan salam. Nice to meet you all. Dan teman-teman, suatu hari saya sedang menyaksikan sebuah tayangan. Coba Tan diklik Tan. Agak aneh tayangannya. Ya. Siapa yang sudah pernah keluar angkasa? Luar angkasa belum pernah loh. Luar angkasa itu berarti setelah langit
outer space ya, di luar sana. Ini suatu hari bumi itu benar-benar penuh, sudah nggak bisa diharapkan karena polusi di mana-mana, udara sudah nggak nyaman. Akhirnya mereka berpikir, yuk kita eksodus ke planet lain. Masih asri, rindang segar, mirip bumi, tapi perjalanannya ratusan tahun. Wah, mana ada Pak? Loh bener ya, kalau makin jauh perjalanannya makin lama ya. Dulu saudara-saudara kita kalau mau naik haji itu sampai setengah tahun loh naik kapal loh. Sekarang naik pesawat kan sebentar ya. Nah mungkin kita mikir masa ke planet lain sampai ratusan tahun, ya itu teknologinya belum nyampe. Kelak kalau sudah teleportasi, cepet. Nah tapi ini yang terjadi tiba-tiba. Oke, diklik tak. Mereka menuju ke sebuah planet dunia namanya Homestead 2. Ini perjalanan setelah 88 tahun nyampe pesawatnya. Penumpangnya dihibernasi masuk ke kapsul, ditidurin selama sekian puluh tahun, itu hampir 100 tahun itu. Kaptennya keluar, bangun, dia masuk, keluar dari anjungan, di hallnya lihat ada tanaman tumbuh tinggi sekali. Loh ini di dalam pesawat. Dalamnya ada burung, ada ayam di pojokan, ada semacam bird atau kayak peternakan kecil gitu ya. Di dalam pesawat, terus ada robot-robot yang membersihkan secara otomatis. Siapa yang pernah lihat ada tanaman tumbuh di dalam angkot? Naik angkot atau bis gitu ya? Nggak usah pesawat lah ya. Ada tanamannya tumbuh, bukan pot yang ditaruh ya. Nggak ada ya. Tapi di film The Passengers ini ada, yang dibintangi Chris Pratt ini. Ada. Karena ketika dia bangun duluan, karena ceritanya dia bangun duluan, ada yang error, yang lain masa pada tidur. Kemudian dia iseng, ada biji jatuh bisa tumbuh. Karena ekosistemnya dibikin mirip dunia nyata di pesawat itu. Akhirnya tumbuh seperti ini. Kalau penasaran nonton sendiri, ini kan bukan acara resensi film seperti itu ya. Tapi teman-teman, hukumnya tidak pernah berubah. Hukum apa? Tabur tuai. Nabur benih pohon, tanaman yang tumbuh kan pasti itu ya. Tidak mungkin saya nabur tanaman beringin, munculnya yang lain. Itu mustahil, betul ya? Hari ini apa yang sedang kita alami, yang kita nikmati hasil dari taburan kita kemarin. Amin. Dan apa yang kita nikmati besok hasil taburan hari ini. Siapa yang pengen nikmati buah-buah yang indah dalam hidup kita? Yuk semuanya sama-sama berdiri, kita sama-sama perkatakan buah-buah roh ini dalam hidup kita biar jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk sekarang kita sama-sama memperkatakan. Siap ya? 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Silakan duduk semuanya. Berapa tadi ekspresinya? Kasih, terus sukacita, lihat ini masih ada, damai, sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Siapa yang pengen makan buah kedondong? Tuh di belakang itu ada pohon kedondong gede sekali. Karena mungkin sekian puluh tahun yang lalu ada yang nabur atau enggak sengaja dia burung, ada jatuhin bijinya kan gede sekali kedondong itu ya, tumbuh gede. Jadi hari ini kalau kita mau menikmati ada yang namanya buah kasih, buah apa lagi? Suka, cita, buah apa lagi?
damai sejahtera sampai nanti itu penguasaan diri, mulai hari ini menabur itu semua. Amin teman-teman. Yang ditaburkan kasih, sukacita, damai sejahtera sampai penguasaan diri. Jangan kejengkelan, amarah, dengki, iri hati, gaji atau gaji gak jelas. Nah kayak gitu, itu membuat hidup kita juga tidak jelas. Amin. Yuk sekarang kita mau bersama-sama baca Alkitab. Kita buka bagian firman Tuhan. Kita buka di kitab Kejadian. Kitab yang pertama ya, Kejadian 47. Kejadian berapa? 47. Oke, sudah. Kita lihat ayat yang ke-7 sampai 10. Judulnya apa? Yakub dan Firaun. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Kalau ada orang dipanggil menghadap raja, pemimpin atau apapun juga pemuka tertinggi di sebuah negeri, itu mesti bukan orang sembarangan. Apalagi sampai memohonkan berkat, itu ekspresi lain dari memberkati. Itu bukan orang sembarangan. Ingat Firaun di zaman itu negara adik kuasa loh teman-teman. Negara superpower, bukan negara sembarangan. Sampai ada orang datang memberkati pemimpin tertingginya, berarti bukan orang sembarangan. Tiba-tiba bukan orang sembarangan ini yang disebut Yakub ngomong. Kita lihat bersama-sama. Ini agak mengejutkan perkataannya, karena kan ditanya, "Umurmu berapa, Kak Belinda?" Nah kan kita jawabnya bebas ya, sesuai umurnya. Tapi tiba-tiba Yakub nambahin lagi jawabannya. Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Senior, hari ini kalau kita ketemu orang 130 tahun, wow, hormat, respect kita bagi dia, bagi beliau ya. Karena artinya dah koleksi hidup selama 365 kali 130 hari. Berarti pengalamannya kan banyak. Tapi ini yang engkong Yakub katakan. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja. Ingat ya, zaman itu polusi masih sedikit, bumi masih segar, belum ada pestisida, pencemaran air udara itu nyaris zero, sehingga udara yang masuk O2-nya itu juga seger, hembusannya CO2-nya juga relatif masih murni ketimbang hari ini. Itu salah satu faktor eksternal yang membuat orang lebih hidupnya awet muda dan tahan lama. Tapi dia bandingkan sedikit, karena nenek moyangku lebih panjang umurnya. Oke, kita bisa maklum ya, karena ada yang namanya degradasi alias penurunan. Hari ini kalau kita lihat ya, nyaris sudah tidak ada orang kalau di rumah ngerebus air untuk minum, betul? Ada enggak? Di tempat Mr. Andi masih ada? Masih ada ya? Ada, tapi tidak semua tentunya Pak ya. Daripada ngerebus mendingan kita beli galonan atau isi ulang. Bahkan di desa-desa yang saya ketahui ya, koreksi kalau saya keliru, itu lebih praktis dan bisnis yang lagi naik itu adalah air isi ulang ketimbang merebus. Ketika ditanya kenapa? Karena air tanah sudah kualitasnya tidak seperti dahulu, mulai ada pencemaran, mulai intrusi dan sebagainya, sehingga menurun. Tapi Yakub nambahin lagi, sudah pendek dan buruk adanya. Jadi dia mau bicara, umurku ini sudah pendek, buruk. Terjemahan lain berkata NLT, "I've traveled this earth for 130 years, 30 hard years, tahun-tahun yang berat.
but my life is short compared to the lives of my ancestors. Terjemahan yang lain dikatakan, Amplified berkata, tahun-tahunku itu few and evil. Sudah, dikit, jahat lagi. Loh, ini ada apa sih dengan Yakub ya? Kemudian terjemahan lain lagi berkata kayak gini. Di NCV ngomong, my life is short, hidupku pendek, and full of trouble, penuh dengan masalah. Ini kan kayak curcol ya, curhat ya. Yakub ditanya umurmu berapa? Sama Firaun, 130 tahun baginda. Tapi itu pendek dan susah sekali hamba ngalamin itu. Kemudian kalau kita baca mundur, sebetulnya ini kan ada gambar penggaris ya. Sepanjang penggaris hidupnya Yakub dimulai dari satu titik yang membuat dia penuh kesusahan, penuh masalah, dan dia bilang jahat sekali. Apa itu titiknya? Coba Tan diklik. Ini mulainya di sini. In Genesis 26:24, the Lord said to him, I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you, and will bless you and make your offspring numerous, for my servant Abraham's sake. In Genesis 27:1, we read of Isaac as old and rather feeble. Dimulai ketika Ishak dia sudah tua, dia memanggil anak pertamanya yang namanya Esau untuk dibuatkan sajian dari buruannya. Ini Ishak ya, dia sudah lanjut usia, matanya sudah nggak bisa lihat lagi. A blessing once given could neither be withdrawn nor given to another, for it came from God. Here is where God's prophecy to Rebekah before her sons were born is fulfilled. Jadi Esau diberi tugas mencari buruan, diolah jadi sajian. Nanti bapaknya minta, setelah itu berkat anak kesulungan diberikan. Ketika Ishak lagi ngomong sama kakaknya si Esau, istrinya mendengarkan itu. Kemudian langsung lapor ke Yakub, anak keduanya yang juga anak favoritnya. She told Jacob to choose 2 choice kids from the household flock and bring them to her, so that she might prepare savory food for Isaac. Jadi Yakub She then explained diajarin, ayo cepat kamu ambil hak kesulungan itu. Acaranya seperti ini. bless you before he dies. But Jacob was fearful that his father would see through the deception. Sebetulnya Yakub sih takut ya, My brother Esau is a hairy man, and I am a karena man of smooth skin. saudaraku, kakakku itu kan berbulu. He would know I was Jacob. Nah nanti bapak tahu kan bahaya. Curse upon me rather than his blessing. Let your curse be on me, she said. Obey my word. Tapi ibunya maksa, sampai wah enggak apa-apa. Nanti kalau memang kamu dikutuk-kutuknya jatuh ke aku. Wah, saking ibunya pengen Yakub diberkati. And Rebekah prepared savory food just as Isaac loved. Diberi For jubah his disguise, yang Rebekah biasanya took some of Esau's pakai finest clothes Esau. and put them on Jacob. She put the skins of the kids on his wrists and Tangannya hands, juga diberi and semacam on the smooth bulu-bulu part of his neck. untuk menyamar ya. When Rebekah was satisfied that Jacob would appear hairy to Isaac, she handed him the savory food she had prepared. Terus ibunya nih yang nyiapin semua nih. Jacob entered the tent and called to his father. Yakubnya masuk ke My tenda, father, dia who panggil are you, my son? Bapak. Asked the old man. Isaknya agak heran, ya cepet banget ini. I am Esau, your firstborn. I have Kok done Esau, as you anak told me. sulungmu? Now sit up and eat of my game, so that you may bless me. Jadi mengendap-endap jalan pelan-pelan sambil membawakan sajian. How is it you hunted Ya, the Isaknya game and masih cooked it so agak quickly, heran my kok son? cepet banget. And Jacob answered, because the Lord your God granted me success. Itu kan karena Tuhan Allahmu yang memberikan aku keberhasilan. To know whether or not you are really my son Esau. Isaknya meraba-raba, tangannya berbulu ya. Dia mikir loh, badannya ini badan Esau, suaranya Yakub tapi. Are you really my son Esau? Dia raba-raba keningnya. I am. He then gave his father the food and wine, and his father Kemudian ate the bread. Ishak mulai menyantap sajian yang sudah disiapkan, minum dan melepaskan berkat. After having eaten,
Isaac said to Jacob, "Come near and kiss me, my son." Jacob came near and kissed Nah, him. dalam tradisi Isaac smelled the smell of Yahudi Esau's purba blood. untuk memberkati Now, seperti ini, Bro. since he was Esau, he gave Jacob his blessing. Berikan berkat. Kalau mau titik mulanya dari kenapa hidupnya pendek dan penuh kesulitan, lihat tadi starting point-nya. Modal awalnya memang Yakub ini orangnya ambisius. Kalau nanti kita baca mundur, bahkan sejak dari kandungan, ketika kakaknya mau keluar, dipegang dulu, betul ya, kakinya ya. Jadi karakteristik anak itu sebetulnya ditentukan sejak di kandungan. Bukan setelah lahir dibentuk dari luar, bukan. Dari dalam ini sudah cetak DNA-nya ini berkelindan jadi satu, akhirnya menentukan lahir kayak apa. Kebetulan lingkungannya mendukung. Jadi ini modal internal sama eksternal gabung jadi satu, boom, jadi karakter seseorang. Tapi itu kan keputusan. Ibunya sih maksa-maksa. Tidak apa-apa nak, nanti kamu yang sukses, berhasil, gitu ya. Tapi kemudian dia mikir gimana caranya bu? Ini caranya. Jadi mastermind-nya sebenarnya ibu, author intelektualisnya ini. Itu berarti lagi melakukan apa tuh? Penipuan. Loh Pak, tapi kan Esau-nya sendiri memang tidak menghargai. Betul. Buktinya apa? Ketika sebenarnya itu video komplitnya lebih seru lagi. Esau tuh kalau makan modelnya, semoga di TSL tidak ada yang kayak gitu. Karena saking laparnya langsung dimasuk ke mulutnya semua gitu loh. Punya gitu ada. Ada yang orang makan kayak gitu ya? Itu kayak dia kelaparan habis berburu makan semua. Pas lagi makan, perhatiin teman-teman, orang kalau lagi makan itu ada katup-katup tertentu di alam bawah sadarnya terbuka sehingga dimasukin. Makanya banyak yang namanya negosiasi bisnis dan sebagainya lewat makan, betul? Yesus ketika ngajar murid-muridnya itu lewat makan dan sebagainya, ngajar lewat dengan makan. Pas lagi makan, Yakobnya masuk. Jual dong, aku selungan. Wah, gampang lah, yang penting aku makan, apa artinya aku selungan, aku mati kelaparan. Ditunjang dengan karakternya, Esau juga meremehkan. Tetapi teman-teman, menurut saya ya, tetap hak kesulungan itu tetap lari ke Yakub karena dia menginginkan. Ingat ya, salah satu hukum di dunia ini, apa yang kita inginkan dan kita kejar, kita mau sedemikian rupa jadi dalam hidup kita. Amin. Kalau pengen lo ya, karena kita akan dengan segenap energi kejar itu sampai dapat. Tapi caranya itu di hadapan Tuhan dihitung. Kalau di dunia yang penting hasilnya, okay? Cara gampang apapun juga di hadapan Tuhan hasilnya dihitung juga. Tapi caranya, karena di dalam cara meraih itu terlibat karakter untuk cara pencapaian. Jadi dia nabur apa hari itu? Nabur penipuan. Epic ya, dia keluar dari tenda, kakaknya datang. Habis itu kan dia takut. Setelah bapaknya mangkat meninggal, Esau bunuh aku. Dia pergi ke rumah Laban. Ingat, dia nabur apa? Penipuan. Dia nabur kebohongan. Ingat ya, apa yang kita tabur itu kita tuai. Di tempat Laban dia kerja, itu kan pamannya sendiri kan. Pamannya sendiri kerja, singkat cerita terjadi cinlok cinta lokasi dengan anaknya Pak Laban, siapa namanya? Rahel. Sudah bekerja sekian tahun, yang dikasih kakaknya si Lea. Memang secara tradisi kebetulan benar. Habis itu kayak gerbong kereta api panjang sekali, Trans Siberia yang panjangnya luar biasa. Itu kebohongan demi kebohongan demi kebohongan dialami semua. Puncaknya dia punya anak kesayangan yang jadi gubernur di Mesir, siapa namanya itu? Yusuf. Dikabarkan sudah tewas. Yang bohongin siapa? Anaknya sendiri. Itu kan konyolnya, dibohongi anak sendiri. Dan kebohongan atau hoaxnya ini, pranknya ini puluhan tahun loh. Sampai bikin dia, biarlah aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati. Sehingga akhirnya dia berkata, 130 tahun itu baginda Fir'aun, hidupku tuh susah. Itu kalau mau ditambahin kalimat yang ada di dalam hatinya, diangkat tarik keluar, ya karena aku salah sendiri sih. Aku nabur yang buruk, aku nuai yang buruk. Itu prinsip ini
dikenal di seluruh penjuru dunia dengan nama macam-macam sesuai dengan kepercayaan dan filsafat orang masing-masing, teman-teman. Tapi di dalam Tuhan kita ngerti ada sowing and reaping. Ada yang namanya tabur dan tuai. Apapun loh teman-teman, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, apalagi yang kita lakukan, maaf kata ya, siapa yang berani meludah ke langit? Aku mau meludah ke langit, turun jadi gel emas. Ada kayak gitu. Meludah, melempar ludah, jatuhnya ludah. Seperti itu. Sesimpel itu hidup tabur tuai di dalam Tuhan. Tapi walaupun ngerti, tidak serta-merta kita tahu dan kita bisa mempraktikannya. Yuk sekarang kita buka di Markus. Markus pasal yang keempat ayat ke-29. Suatu hari Yesus mengajar seperti ini. Markus 4 ayat 26 sampai 29 diberi judul perikopnya perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Jadi benih itu, orang nanam benih kan tujuannya supaya tumbuh ya. Kalau untuk koleksi saja kan ya, tidak bisa tumbuh itu. 26. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu, saya ulangi sekali lagi, dan benih itu mengeluarkan tunas. Yang mengeluarkan benih siapa? Mengeluarkan tunas siapa? Benih ya, benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. The earth produces crops on its own. Jadi bagian nabur, nanti alam itu istilahnya Prof. Yones Surya Mestakung, semesta mendukung supaya tumbuh. Makanya tadi benih yang jatuh di pesawat yang mau ke planet Homestead itu tiba-tiba dalam 88 tahun jadi pohon raksasa kayak gitu, mendukung. Nah, apa yang kita tabur hari ini atau kemarin nih, kita kan tidak tahu ucapan kita ini terbang kemana nih, apalagi ucapan mulut itu ya. Seorang bijak dari negeri tirai bambu berkata, kamu ngomongi orang, nyakitin orang, buat hatinya terluka, terus datang minta maaf. Kalau kita yang disakiti anak-anak Tuhan pasti memberi maaf, betul ya kan? Tapi ini yang terjadi sebenarnya. Ada selembar papan, kita paku dengan ucapan negatif. Ini. Terus kita nangis, minta maaf, kita cabutin satu persatu. Ada bekasnya atau tidak? Bekas loh. Orang berkata forgive and forget. Almarhum Gus Dur berkata, yo maafkan lupa Anda. Kayak gitu ya. Tetap ada loh memori lo. Bedanya kita ingat tapi hati sudah gak sakit lagi karena Roh Kudus. Ada yang kedua lagi, kita ngomong hoax, ngomong sesuatu berita bohong atau fitnah. Itu begitu kelempar keluar dari lidah bibir kita, itu ada angin ribut nyabu, terbang ke seluruh penjuru mata angin. Terus kita minta maaf, kita ke seluruh penjuru mata angin itu dipungutin satu demi satu. Bisa atau tidak? Bisa enggak mengutin kata-kata yang sudah kita lemparkan itu? Enggak bisa. Dan ketika itu kelempar ke seluruh penjuru mata angin, semesta mendukung. Energi negatif itu muter balik jadi putar. Itulah pentingnya mutlak, teman-teman. Memperhatikan yang sampai keluar di ujung bibir kita nih harus hati-hati. Nah, Tuhan Yesus berkata sistemnya seperti apa? Apa yang terucap di dalam hati mengalir lewat mulut. Jadi tidak pernah serta-merta timbul di kekosongan langsung keceplosan, itu tidak ada. Selalu ada pabriknya di dalam sini loh. Jadi hati kita nih manufakturnya itu di sini nih. Kalau yang diproduksi jelek, negatif, buruk, itu tinggal tunggu waktu. Beberapa orang sudah jadi kebiasaan munculnya selalu jelek, beberapa bagus, tapi kalau sudah kecepit muncul yang negatif. Nah, itu sudah bahan taburan. Nah, Alkitab berkata, Yesus mengatakan hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang nabur benih di tanah. Nah, tanah itu kan macam-macam ya. Hati kita iya,
hubungan kita dengan keluarga iya, orang lain iya, lingkungan kerja iya, sesama kita iya. Kita nabur yang positif nih, kamu nih pintar, hebat, luar biasa, diberkati. Tapi Pak, orang ini kok gini terus, tidak berubah-berubah Pak. Kita tidak tahu benih itu ntar tumbuh dengan cara bagaimana. Yang penting tetap tabur yang baik. Karena one day selalu kita akan nabur yang kita tuai. Amin teman-teman. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yuk kita buka di Galatia 6. Galatia 6 ini ngajarin yang sederhana sekali teman-teman. Paulus ini ngajari jemaat di Galatia ini sangat sederhana, walaupun praktiknya tidak sesederhana suratnya. Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Judulnya dari perikop Galatia 6 ayat 6 sampai 10 adalah saling membantulah kamu. Kan sudah jelas ya, saling membantu itu gak usah di Alkitab loh. Kita kalau ikut dulu penataran P4 itu Pancasila itu kan ada isinya saling membantu juga kan ya. Teorinya kita tahu ya, sejak kecil sampai kita dewasa sampai seumur segini semua tahu harus saling membantu. Teorinya gitu. Tuhan juga berpesan seperti ini. Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Halo, semuanya di sini orang ya, betul? Tidak ada yang tanaman, oke? Orang. Jadi kalau kita nabur, kita pasti menuai. Terus ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, saya post dulu, daging artinya keinginan diri kita sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu daging ya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, berarti kan R-nya besar, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jadi jemu itu kan bosan ya. Bisa enggak berbuat baik bosan? Sangat bisa. Apalagi kalau kita berbuat baik pada seseorang yang tidak bisa membalas berbuat baik. Apalagi kalau kita berbuat baik pada keadaan yang tidak membalas kita seperti yang kita inginkan. Orang bisa jemu. Sudah dipesenin kita nih, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kabar baiknya seperti ini. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah teman-teman begini, orang petani ya, atau dia pekebun gitu, mau nanam bahan tanaman apapun, dia selalu berusaha yang terbaik. Kalau bisa sih jangan beli benih kualitas yang medium, kalau bisa yang terbaik, yang premium. Harganya memang mahal, tapi setara apa yang kita tabur kita tuh kalau varietasnya ini paling unggul, paling oke, yaitu hukum ekonomi itu sudah kita paham teman-teman ya. Kalau mau bagus murah itu ya mungkin nunggu 1000 tahun lagi ada gitu ya. Bagus murah enak itu apa itu kan ada. Bagus ya sama dengan ya tidak harus mahal tapi nilainya lebih tinggi termasuk harganya itu. Itu sudah hukumnya seperti itu. Seorang petani sudah nabur kualitas terbaik ini, disirami, kemudian dijagain dari hama dan sebagainya. Musim menuai tiba, dia jatuh sakit, tidak bisa datang ke tanah yang dia garap. Apa yang dikerjakan rusak loh itu tuaiannya, betul ya? Pak kan bisa nyewa lainnya, kemudian yang lain juga sakit semua gitu loh. Tidak bisa menuai. Lah maksud firman itu seperti itu, kita sudah tabur sejauh ini dan tiba-tiba kita berkata, waduh, aku jemu, capek ini, sudah selesai. Itu semua yang sudah ditabur di belakang hilang loh teman-teman. Sia-sia gitu aja. Paulus juga berkata, aku menyelesaikan pertandingan
lalu kita dengar khotbahnya, lebih baik penyelesaiannya. Di tahun ini juga kita ada khotbah judulnya bagaimana penyelesaiannya. Kita bisa di depan sangat kenceng berlari, tapi kalau ujungnya kita lunglai dan habis, itu tidak terhitung. Jadi bagaimana ujungnya. Next, Nathan. Perhatikan teman-teman di ayat yang ke-10 ini. So then as we have opportunity, karena kita ini punya kesempatan sekarang. Sekarang kita punya kesempatan masih hidup semua kan kita kan ya. Selama kita masih hidup, kita punya kesempatan berbuat baik. Nanti Pak kalau sudah lanjut usia, sudah pensiun, aku mau berbuat baik sekarang, aku fokus dulu ke pekerjaanku, ke karir, ke impian yang mau ku capai, baru nanti berbuat baik. Ya sudah telat teman-teman. Mumpung masih ada kesempatan ini kita lakukan perbuatan baik. Do itu kan artinya lakukan ya. Di bahasa Yunaninya itu artinya ergazomai. Ergazomai yang pertama itu artinya gini loh. Kalau kita buka Google, biasanya buka Google ada kotaknya itu kita searching di situ, mencari. Mencari sekarang tuh kan enggak kayak dulu, sekarang kan komputer mikir buat kita. Zaman dulu orang mencari tuh pakai simbol kaca pembesar tuh, teliti satu persatu. Berbuat baik itu hati kita nyari, otak kita nyari. Makanya tadi kita nyanyi lagu apa? Ku cinta kau Yesus dengan segenap apa? Hati, terus apa lagi? Jiwa, terus akal budi. Ini kan trilogi manusia. Hati itu kan spirit kita. Jiwa itu apa? Pikiran. Wah sudah jam segini ya, kok belum datang-datang lah. Ini mikir, kenapa perutnya lapar gitu. Perasaannya, mencintai itu pakai perasaan juga loh. Terus akal budi, intelek kita bergerak. Nah kita mencari itu semuanya nih. Dari sekian ini siapa yang perlu ku tolong ya? Dari sekian ini otaknya berpikir nih, siapa yang kira-kira lagi sedih ya? Taunya sedih gimana? Oh wajahnya begini, biasanya ceria, ini nyari itu. Berbuat baik seperti itu loh teman-teman. Ada effortnya, ada usahanya. Tapi yang kedua juga artinya seperti ini, trade. Trade itu kan dagang. Ada gak orang dagang yang cari rugi? Modalnya 100.000, jualnya 20.000. Ya kalau 100.000 rupiah jual 20.000 euro ya oke ya kayak gitu ya. Tapi kok udah itu kan namanya donasi ya kan. Namanya juga tuh CSR aja nyari untung. Loh, trade itu artinya kita juga berpikir bagaimana supaya ini aku kutak-atik datangkan profit. Nah profitnya ini kita berikan tuh orang lain. Jadi berbuat baik tuh seperti loh teman-teman, bagaimana supaya sesamaku ini untung. Nah ini dibalik cara mikirnya. Biasanya kita berpikir aku yang untung, yang lain buntung. Yang lain untung dapat profit. Loh ini ergazoma itu arti yang kedua seperti itu. Yang ketiga ada lagi teman-teman, perform. Perform itu kan seperti kita sudah latihan, nah, tadi teman-teman musik latihan, sebagus mungkin supaya waktu perform jangan ada defeknya atau cacat celahnya, betul ya? Beberapa yang memang supaya tidak geser nadanya pakai notasi dan sebagainya, partitur dibaca semua sehingga nggak ada yang meleset. Jadi dilatih benar-benar, tapi ditunjukkan. Buat apa latihan kalau tidak pernah ditampilkan, betul kan? Orang konser kan mesti ditonton orang. Hidup kita ini sebagai anak Tuhan ditonton orang nggak teman-teman? Ditonton orang. Makanya sering muncul kalimat sakti kayak gitu. Katanya anak Tuhan, kok titik. Katanya orang Kristen, lah kok titik. Katanya pelayan Tuhan, lah kok begini begitu. Sering dengar gitu. Artinya apa? Dunia ini punya standar, punya wish, punya harapan, keinginan bahwa mestinya anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, murid Kristus, standarnya lebih tinggi dari dunia. Betul ya? Artinya kita ditonton. Nah, berbuat baik, melakukan itu juga kita perform sebaik mungkin. Tapi bukan cuma di hadapan manusia, yang terpenting di hadapan siapa? Tuhan loh. Kalau kita di hadapan manusia kayak main teater kita. Di belakang panggung, wah, di depan panggung besar. Di belakang, wah, ya kan kayak gitu ya, orang main teater kan gitu kan. Tapi kalau di hadapan Tuhan emang bisa kita, wajah kita. 2 minggu yang lalu khotbah kita apa? Tanpa efek ya kan? Tidak bisa main efek kita di hadapan Tuhan. Apa adanya loh. Nah perform itu dimunculkan lewat ergazoma itu. Dan masih ada arti lagi teman-teman.
Arti yang umum artinya melakukan. Yang namanya berbuat baik artinya kerjakan. Tidak cuma teori. Ini apa ya? Sinyalnya kok ada intervensi. Jadi yang namanya melakukan, ini kalau lagi khotbah ini kan kita mendengarkan ya kan? Lagi kayak orang sekolah kuliah kan mendengarkan gurunya ngajar. Tapi yang terpenting kan bukan waktu mendengarkan, waktu kita melakukan. Dilakukan sesederhana itu ergazomai. Dan arti lanjutannya mempraktik. Suatu hari ada seorang pangeran di sebuah negara di Pulau Jawa sebelum era Majapahit. Pangeran ini kutu buku. Wah, Pak, zaman itu belum ada buku ya, saya ganti kutu lontar. Bacanya kan lontar gulungan gitu ya. Semua dia baca, dari sastra, politik, tata negara, budaya, bahasa asing, semua dia baca. Termasuk olahraga senang. Tapi yang bikin gurunya agak heran adalah begini. Sang pangeran ini senang baca tapi tidak pernah praktik. Seperti biasa bawa koleksi bukunya, naik sampan keliling kerajaan, istana. Dan istana itu mirip model-model kastil di Eropa Barat. Dikelilingi kayak apa ya, sungai buatan gitu ya, dalam itu. Sambil baca, gurunya ngomong, "Pangeran, ini kan pangeran lagi belajar soal olahraga. Yuk habis ini kita praktek." "Oh, nanti dulu guru, saya harus kuasai ini benar, baru nanti kita praktek." Oke, gurunya dengan perlahan mendayung. Tiba-tiba entah bagaimana itu muncul seperti ikan besar di bawah, nyenggol sampan dari pangeran ini. Sampai sampannya terbalik, gurunya jatuh, pangerannya jatuh. Ya, karena gurunya ini kan bisa berenang, dia berenang. Dan pangerannya sudah gelagapan, tolong. Gurunya, "Cepet pangeran, seperti yang tadi pangeran baca, praktekin gaya bebas." Gaya bebas gimana gak berenang? Tangannya diayunkan ke atas, jebur, kakinya dikepakkan, naik turun. "Nanti dulu, tolong aku dulu. Sudah pangeran sudah bisa, tinggal kepakkan saja." Pangerannya, "Enggak, di buku ini halaman sekian harus begini dulu, aku belum bisa." Wah, kebayang teori keburu mati ya. Ditarik sama gurunya, taruh ke pinggir. Terus gurunya ngomong, "Lah pangeran, kalau kita nunggu menguasai dulu baru praktek, banyak hal yang terlewat di dunia ini." Singkat cerita, pangeran itu sadar, dia mulai belajar praktek. Itu cerita bubu saya baca tahun 1992, katanya kayak gitu. Jadi jangan tanya referensinya mana, itu masalah bubu. Saya baca itu kayak gitu. Jadi ergazomai, berbuat baik itu artinya praktek. Kita ngerti banyak soal firman Tuhan, gak pernah praktek ya percuma. Dan kemudian juga ergazomai selanjutnya artinya komit itu komitmen gitu loh. Ya kan, di sini komitmen ya, setiap hari pada baca Alkitab ya kan. Walaupun kadang ada yang lapornya telat-telat ya, yang penting tiap hari dibaca gitu loh. Baca. Komitmen itu kan artinya apapun yang terjadi tetap kita lakukan. Nah, ini yang sulit sebetulnya. Makanya Alkitab berkata orang baik banyak, tapi orang setia, Alkitab tidak bilang tidak ada, tapi siapa yang dapat menemukannya, artinya ada tapi ya sangat jarang, langka sekali. Makanya kok jadi orang setia itu ajaib luar biasa. Dan ini juga tambahannya, untuk orang bisa melakukan itu butuh yang namanya acquired by labor, bekerja keras. Loh Pak, berbuat untuk melakukan aja kok harus pakai usaha keras, itu betul dong. Sudah ada kata komit itu berarti sudah agak red flag gitu, hati-hati, berarti tidak gampang dilakukan. Tapi hanya orang-orang yang berkomitmen, orang-orang benar-benar berusaha, itu ciri khas orang-orang mencapai puncak-puncak kejayaan kayak gitu enggak sih? Ya kan? Coba teman-teman lihat biografi tokoh-tokoh dunia dari berbagai bidang, dari ekonomi, budaya, militer, kemudian bidang macam-macam, itu mesti ada warna khusus di hidupnya. Mereka orang yang komitmen, kerja keras, berani bayar harga, berani susah. Pak, aku mau ini aja Pak, anak suka-suka, muda foya-foya, tua kaya raya, mati mampir ke neraka, mampir aja Pak besok ke surga. Ya kan enggak ada ya kayak gitu ya. Selalu ada yang namanya bayar harga teman-teman. Nah, seperti kata kita untuk melakukan itu seperti ini, tidak pernah mudah. Pak, buat apa sih harus melakukan hal yang baik? Ya karena hidup kita kan tidak kekal.
Satu saat kita bakal balik ke surga, betul ya? Kecuali ada yang pengen hidup di dunia sampai selama-lamanya, saya tidak mau. Kita mampir aja. Falsafah Jawa berkata, urip mung mampir ngumbi, hidup cuma mampir minum aja, ya kan? Jadi kita jangan lama-lama di dunia. Selama kita di dunia, tidak boleh ada satu detik pun terlewat untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tapi one day kita balik. Nah, ada statement seperti ini. Suatu hari kita ini hanya cuma jadi sebuah kenangan saja, memory for some people. Hanya untuk sebagian orang, nggak semua orang, ya kan? Kecuali kita tokoh dunia, lah semua orang bisa ngerti. Tapi yang terpenting kita jadi kenangan untuk beberapa orang saja. Dan beberapa orang yang paling dekat dengan kita tuh siapa? Keluarga. Di luar bisa begitu berkilau, berjaya, tapi di keluarganya nothing. Itu tidak bisa juga. Karena justru dimulai dari family, yang di keluarga itu loh teman-teman. Do your best, be good one. Lakukan yang terbaik kepada setiap orang gitu loh. Terutama terutama kepada saudara seiman. Termasuk keluarga kita ini. Ada gak sih orang-orang di luar baik banget, tapi sama keluarganya malah sebaliknya? Atau dengan keluarga baik sekali, dengan di luar jahat sekali? Ya Pak, wajar. Ya enggak ada yang wajar sebetulnya. Yang wajar adalah itu dimulai gini loh. Kita dengan Tuhan oke, kita dengan sesama oke. Amin. Kemarin sebenarnya kita Pak Nando lagi ambil sertifikasi loh. Kemudian di statusnya tulisnya love God, love people. Itu kan prinsipnya salib kayak gitu. Love God, kita sama Tuhan beres, sama sesama kita beres kayak gitu. Dan itu dimulai dari berbuat yang baik. Tapi ingat loh, baik belum tentu benar. Karena baik sesuai versi dunia bisa sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Tadi kan nyanyi We Are So Happy, ya kan? Apa itu artinya happy itu? Kalau nyanyi Happy Birthday to You, itu artinya apa? Kan terjemahnya selamat ulang tahun ya. Ya bolehlah selamat, boleh dianggap selamat ya. Selamat untung bejo cuan gitu loh. Happy juga ada bahagia. Nah sekarang saya tanya teman-teman, bahagia enggak sekarang? Ya nanti kalau jawab enggak bahagia, nanti saya ditanyain papi terus, kenapa Pak enggak bahagia? Terus bahagia weh. Bahagia enggak? Biasanya gini, kalau anak-anak masih anak-anak, oh happy, adik-adik bagaimana kabarnya, luar biasa. Nanti kalau sudah mulai remaja, ibadah remaja itu mulai malu-malu ya. Nanti tambah umurnya lagi bahagia, ya kalau sudah punya pacar bahagia om gitu. Yang sudah nikah wajahnya beda lagi, bahagia enggak kamu? Ya dulu bahagia, saiki ya bahagia gitu. Tambah usianya tambah banyak, mukanya kalau bahagia kan senyum ke atas ya. Kalau enggak bahagia semakin turun ke bawah gitu loh. Ini kan pertanyaan sederhana, kamu bahagia? Satu hari ada seorang hamba Tuhan, khotbah bagus sekali. Simple khotbahnya. Are you happy? Kamu bahagia enggak? Buat apa kamu melakukan ini, kamu enggak bahagia? Bener gak sih teman-teman? Loh itu kan orang dunia aja bilang, kalau enggak bahagia ngapain dikerjakan? Memang ada sisi ketika kita ikut Yesus pikul salib, itu tidak bahagia. Daging kita tidak bahagia. Makanya Paulus berkata jangan menuruti keinginan daging. Daging tidak bahagia, rohnya bersukacita. Tapi kalau kita ikut Tuhan, nanti jiwa kita bisa selaras dengan roh Allah, kita bahagia. Makanya lagu tadi, lagunya apa? Lirik pertamanya itu loh. Kami bahagia ketika dikatakan. Pergi kemana? Ke diskotik atau pergi ke diskotik kan Pak? Cepat. Ke rumah Tuhan. Teman-teman, rumah Tuhan bukan berarti gereja loh. Rumah Tuhan kita datang pada Tuhan, mau di WC maaf ya, mau di pekarangan sambil naik motor, nyetir mobil, sambil kerja, kita datang pada Tuhan, itu rumah Tuhan, betul gak sih? Rumah Tuhan. Kami Bu Denny sama lagi itu hatinya connect ke Tuhan ini. Loh itu di rumah Tuhan loh. Itu kan kalau mau bikin buku aerobic in the presence of the Lord loh. Main aerobik di hadirat Tuhan loh, itu keren kayak gitu. Sama N1, N2 semua ikut di zaman Tuhan, nangis semua, bertobat semua loh kan. Jadi sesimpel itu. Bahagia gak kita? Kita bahagia kalau kita dekat kepada Tuhan. Tapi orang-orang di luar sana, mereka bikin konsep bahagia sangat beragam.
Ada ribuan konsep bahagia di dunia. Saya tunjukin salah satunya teman-teman, dan efektif loh. Loh, ini efektif. Buktinya apa? Ayo diklik. Saya ajak teman-teman ke Okinawa, Jepang ya. Yuk diklik lah. Yuk kita kenal sama Emak Okira Suniko, umur 98 tahun. Here's what we've done on our trip to Jadi YouTuber ini dia jalan-jalan ke Okinawa di Jepang, yang disebut sebagai salah satu area zona biru, Okinawa. daerah Ogimi. Everyone has an ikigai, Mereka punya konsep yang namanya Ikigai. the reason for waking up in the morning. Jadi Ikigai ini diterapkan dari pagi, mulai sejak bangun tidur sampai malam ya. Mereka ditanyain apa tujuan hidupnya. Ya tujuan hidup adalah selalu ceria atau cheerful. Mereka bilang Ikigai. Ya harus selalu ketawa, gembira. Nanti kan sehat. Di wilayah ini semua orang memperlakukan seperti saudara kandung, seperti keluarga. Jadi keluarga lah yang membuat kami saling terikat. Jadi salah satu anak muda dia cerita ya, bahwa dia dikenal di seluruh daerah itu. Dan itu yang terjadi di sana. Stay active, Selalu aktif. Ini joget mamanya ini. healthy diet, Konsumsi makanan sehat, strong social ties, ada ikatan sosial yang kuat. Ini emak-emak semua nih di sini ya. gratitude, Kemudian mempraktikkan ucapan syukur, berterima kasih, giving. dan memberi. This are the secrets to a long Ini loh life. rahasianya hidup panjang dan bahagia. We all deserve this Kita happiness. semuanya layak dan pantas terima kebahagiaan. Kenapa nunggu? Start your journey to your ikigai. Oh, mulai Ikigai. Ikigai itu kan dari bahasa Jepang iki, kan? Iki artinya kehidupan, ya, kehidupan life gitu. Gaya artinya nilai, nilai-nilai kehidupan itu dari buku, dan tren mulai ngetren di dunia sejak tahun 2017 kemarin di kalangan milenial itu loh. Milenial kan kelahiran tahun 80 sampai 2000, sekitar 2000-an gitu ya. Cuman agak keliru sebetulnya. Kalau ini dari Pak Win itu dia merumuskan kayak gini. Ada apa yang kita sukai, kita mau bekerja dibayar sesuai yang kita sukai, terus potensi kita apa digabung. Sebenarnya itu tidak seperti itu konsep barat. Ikigai yang asli dari Jepang itu sederhana. Kita happy dulu. Kita happy, memperlakukan orang lain dengan happy, orang lain itu memperlakukan sesamanya dengan happy, seluruh masyarakat jadi happy. Kan kayak gitu? Teman-teman kalau mau ngerusak suasana gampang enggak? Gampang. Disalamin. Esther, bagaimana kabarnya? Ngapain nanya-nanya? Saya jadi jengkel kan. Terus tanyain papi, gimana kabarnya? Kamu juga ngapain nanya-nanya? Terus ada Mr. Andi datang. Halo Pak Fandi. Esther, gimana kabarnya? Mr. Andi ngapain nanya-nanya? Rusak suasananya kayak gitu ya enggak sih? Jadi dari satu orang itu kayak bahasa peribahasa kita loh. Gara-gara nila setitik rusak susu satu dispenser. Sebelahnya rusak semua. Nah sebenarnya ini itu sesederhana. Kalau kita bahagia, kita dulu. Nanti keluarga kita bahagia, masyarakat bahagia. Loh itu dari dunia loh kayak gitu. Alkitab mengajari kalau mau bahagia, ya, itu dimulai dengan Tuhan beres. Dan setiap kita kan sudah beres dengan hubungannya dengan Tuhan ya kan. Lahir baru, diterima Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada beban lagi secara mental di dalam sini loh. Kalau sudah, nanti hubungan dengan sesama akan dimulai dengan sesama kita. Nah baru itu yang disebut dengan happy life itu kayak gitu. Yakub yang dia kejar adalah keberhasilan. Dan bungkusnya memang berkat Tuhan. Makanya hati-hati dengan berkat loh teman-teman. Kalau kita tujuan ikut Tuhan supaya diberkati, itu seperti kurang lebih seorang anak ya. Tiap kali datang bapaknya, "Pa, uang." Ya kasih. Besok lagi datang, "Pa,
Ada PlayStation terbaru, PlayStation 6 Pak, touchscreen tidak perlu pakai layar. Besok lagi, Pak, HP yang apel gigitan itu loh Pak, lebih canggih lagi, murah Pak, promo 32 juta lah gitu. Ini tiap kali datang duit terus, ini bapakmu ini ATM apa ya, dimintain duit terus kayak gitu. Nah kalau kita kepada Tuhan, datang kepada beliau dan Tuhan berkat, ya satu sisi memang Tuhanlah sumber berkat, amin ya. Tuhan yang pemilik segala sesuatu, memang kita mintanya ke Tuhan, masa minta ke yang lain. Tapi dengan Tuhan kan masa kita memperlakukan beliau seperti itu. Yang terutama dari di atas semuanya, kita kan punya Bapak yang baik, yang sayang dengan kita apa adanya. Dan ketika kita datang pada Tuhan tanpa embel-embel apapun, itu berkat dengan sendirinya datang pada kita, amin. Tidak usah mikir itu kalau datang kepada Tuhan. Nah dengan Tuhan sudah beres. Biasanya gini loh, kalau kita nuntut, kita suka nuntut dengan orang lain, kita nuntut dengan diri kita, nanti kita nuntut dengan Tuhan, itu polanya kayak gitu. Oh Tuhan tidak memberkati aku, kok aku sudah begini-begini, enggak, nanti kita maksa diri kita begitu, maksa orang begitu. Itu yang dialami oleh ibunya Yakub. Dia merasa punya obsesi, ya, dia nggak dapat itu, lempar ke anaknya. Berapa banyak orang tua yang kayak gitu? Wah, bapakmu ini memang dulu nggak bisa jadi jenderal nak, makanya kamu jadi jenderal sekarang. Loh, bapak aja tidak bisa maksa anaknya loh, gitu loh ya. Bapakmu ini tidak bisa jadi begini, kamu harus jadi begini, lebih dari bapak dan ibu. Ya untuk teori perbaikan generasi ya oke lah ya. Masuk bapaknya lulusan SD, anaknya TK itu kan gawat juga. Ya kalau bapaknya SD, anaknya S4, nah itu kan lumayan. S4 aja masih kalah sama Samsung ya. Samsung udah S berapa sekarang mami? Loh, tapi kalau terus maksa orang, itu segala cara dihalalkan. Yakub enggak apa-apa. Nanti simbok yang ngatur. Tak pinjemin baju yang kakang masmu itu, Mas Esau, nanti suaramu kamu agak berat-beratin ya. Ini masalah sudah jadi, selamat datang sama bapakmu, cepetan. Nanti keburu masmu datang nanti. Tuh, mastermind-nya siapa? Simbok itu. Mamanya ya kan? Yakubnya sih ya, dia kebetulan juga pengen berkatnya. Jadi seperti itu loh teman-teman. Kalau hatinya ini sudah beda, karena cari itu dinsernya berkatnya. Akhirnya memang dapat. Dapat nggak berkat kesulungan? Dapat, dan dia lapor di hadapan Fir'aun. Umur saya cuma 130 tahun, itu pun hard life, full of trouble and evil. Susah, berat, penuh masalah, jahat lagi. Tapi dia dapetin yang dia inginkan. Gimana teman-teman? Pengen kayak gitu, dapat yang diinginkan tapi susah, atau pengen yang diinginkan dan happy? Ya, pengen yang diinginkan dan happy, betul ya? Dan di dalam Tuhan berkata, apa yang diinginkan hatimu bahkan tidak tercetus, Tuhan kasih loh. Tapi hatinya mesti connect ke Tuhan benar. Amin. Itu yang kita kejar di hidup kita. Jadi jangan berkat yang dikejar, begitu berkat langsung asosiasi kita ke materi. Berkat ini duit, ya, rumah, kendaraan, deposito, invest dan sebagainya, semua yang physical appearance. Dan itu paling bahaya kalau dibungkus sama yang rohani. Nah ini hati-hati loh teman-teman. Semua yang dibungkus dengan rohani itu jahat loh di hadapan Tuhan. Karena kita lagi main drama di hadapan Tuhan. Nah berbuat baik itu mesti tulus. Kalau dibungkus dengan bungkusnya rohani, disampul dengan sampul spiritual, ujungnya mengerikan. Sekarang kita lihat lagi teman-teman, yang tadi kita perkatakan bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Seseorang berkata, life is an echo. Hidup itu gaung. Tahu gaung ya? Kalau kita di atas gunung itu kan, halo. Nanti balik lagi, halo. Mas. Balik lagi gitu. Kan mantul ya suara kita ya di tebing-tebing. What you send out carries back. Apa yang kita kirim keluar, kita lemparkan keluar, balik lagi pada kita. Yang ngomong begini Pak Zig Ziglar, komplitnya begini. Hidup tuh seperti gaung, hidup tuh gaung. Apa yang kita kirim keluar akan balik lagi. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Apa yang kita berikan kita akan dapatkan. Apa yang kamu lihat ada di luar masuk dalam diri kita. Itu prinsip kehidupan itu seperti itu. Nah,
Hidup kita ini kan singkat ya teman-teman ya, cuman sekian puluh tahun. Kalau itu kita isi tiap hari kayak gini, berbuat baik pada sesama bukan dengan tujuan untuk mikat hatinya supaya mendapatkan yang kita inginkan, tidak loh. Karena kita mencintai itu, dan sebenarnya kita nyanyikan loh, ku cinta kau Yesus. Karena kita cinta Yesus, Tuhan itu kan suka lihat kita akur, rukun dengan sesama, betul ya? Mana ada Tuhan hobi lihat kita bertengkar, ribut, adu amarah, kan tidak. Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya kita living in harmony. Nah, kita hidup dengan baik seperti itu. Tapi itu gak bisa dibuat-buat. Nanti kalau dibuat-buat tinggal tunggu waktu kok teman-teman. Ada masalah meledak gitu. Dan tidak tahan lama. Nah, supaya tidak dibuat-buat, ini mesti ada dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hidup menurut daging atau roh. Tadi yang sudah kita perkatakan bersama-sama, yuk kita baca dengan kuat ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, artinya ini mutlak, absolut. Lagunya gimana nih? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tahu nggak lagunya? Nanti biar Mami ajari ya, itu lagu sekolah minggu itu. 9 karakter ini loh. Itu kok ada, percayalah berbuat baik seperti halnya kita bernapas, tidak perlu dibuat-buat. Ada nggak di sini berbuat seolah-olah bernapas? Nggak ada kan? Natural gitu ya. Nah, cuma bedanya begini. Ada yang masih ingat pengalaman pertama kali nyetir mobil manual. Mami ya. Siapa lagi yang pertama nyoba nabrak? Oh, Pak Adi. Om Sam nabrak juga. Mr. Andi lancar? Enggak pernah, langsung bisa. Luar biasa Mr. Andi, ini kasus khusus nih, 1 dari semiliar. Saya pertama kali nyetir mobil itu jam 2 atau jam 3 pagi, Adilur masih di perut Mami gitu. Digas kok enggak jalan-jalan. Weng. Loh, giginya belum dimasukkan ya. Saya masukkan gigi, saya pikir giginya dimasukkan gini. Kan enggak, gigi ini maksudnya. Loh, udah dimasukkan gigi enggak jalan-jalan. Beberapa orang nabrak, nyerempet yang lain dan sebagainya. Tapi hari ini kan sudah tidak lagi kan. Beberapa mikir pindah gigi berapa ya? Gigi 2, gigi 3, gigi 4. Kalau mau tanjain gigi berapa ya? Saya bilang yang manual ya, bukan yang matic. Matic kita enggak usah mikir itu. Semakin kesini, seorang pakar manajemen dari Singapura, Pak James Wee berkata, itu kita sudah nggak mikir lagi, otak kita otomatis pindah gigi. Mau jalan rame, jalan sepi, tanjakan, kelokan, jalan licin, turunan, ini otomatis otak kita sudah pindah ke tangan sama kaki kiri, pindah kayak gitu. Betul ya personalingnya? Karena apa? Terbiasa. Kita mau memperhatikan kasih sampai ke penguasaan diri itu, kan harus diperbuatkan, harus ergazomai tadi. Awalnya tersendat-sendat. Ya Pak, kalau mengasihi orang bisa mengasihi kita balik enak. Lah kalau mengasihi yang tidak pantas dikasih susah Pak, betul. Saya tidak menafikan itu. Cuman di situ kita praktek firman. Amin ya. Susah. Damai sejahtera kalau semuanya lagi enak, nggak ada masalah, itu relatif mudah dilakukan. Tapi sebetulnya terjemahan damai sejahtera di sini itu adalah damai di tengah badai. Berarti kalau beberapa lagu di TSOL ini kita ngomong soal damai sejahtera, yang Papi munculin bukan burung merpati terbang di angkasa atau daun-daun sakura, pohon sakura ditiup angin lembayung senja, enggak kayak gitu loh. Justru tengah badai ngamuk, itu tulisan damai sejahtera. Ada topan di tengah lautan samudra, itu damai sejahtera. Apakah enggak masuk akal? Ya, memang kita ikut Tuhan enggak perlu dimasukkan akal. Seperti itu ya. Dan itu kan praktik. 1 demi 1 gagal, besok coba lagi. Gagal, besok coba lagi. Ya memang kalau gagal enggak mau nyoba lagi, ya akhirnya seperti kalau kita belajar naik kendaraan, jatuh sekali enggak mau nyoba lagi. Akhirnya bisa enggak? Enggak akan bisa sih. Pak, trauma. Ya udah trauma healing dulu, nanti coba lagi ya gitu ya. Karena kalau kita enggak nyoba lagi tidak akan bisa. Sedangkan kita ikut Yesus, jadi murid Kristus, harus praktik. Ini muncul semua nih 9 ini. Karena kalau enggak muncul, susah loh teman-teman. Nanti kita cuma pura-pura punya kasih,
punya sukacita tapi itu palsu. Ditanyain bagaimana kabarnya, luar biasa, kamu bahagia, happy. Happy-nya di sini. Ya, biasanya kalau saya ketemu dengan orang sudah lanjut usia itu, ada satu hal yang mereka takutkan. Apa itu? Lihat cermin. Lah kalau yang perempuan kenapa takut lihat cermin? Takut nanti kerutan-kerutannya kelihatan, kan gitu. Tapi yang pertanyaan lebih dalam lagi, Pak, kalau saya lihat cermin, saya kayak lihat ada sisi tersembunyi dalam diri saya. Saya benci orang di cermin itu, Pak. Banyak orang saya temuin kayak gitu. Semakin tambah usia, karena kan semakin tambah dosanya kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihat cermin dan kita lihat, loh ini wajah orang yang dicintai Tuhan ini. Orang yang diampuni Tuhan, orang diberi kesempatan hari ini mau berjuang lagi bagi Tuhan. Itu kan ajaib seperti itu. Jadi walaupun sempat jatuh, tidak sampai tergeletak, bangun, bangkit lagi. Amin teman-teman. Jadi are you happy? Jawab, yes, I am. Dan itu tidak dibuat-buat, memang muncul dari hati. Nah tapi kenyataannya kok begini, hidupku tidak ditentukan oleh kenyataan. Amin ya? Ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 ini yang kita tabur setiap hari dalam hidup kita. Amin. Kita tabur, kelak ini yang kita tuai, bukan yang lain. Yuk tutup Alkitabmu, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, biar tidak ada satu waktu pun dalam hidup kami yang dihabiskan dengan menabur yang negatif, dengan menabur yang bukan hal yang Tuhan sukai, tapi kami isi dengan taburan kebaikan Tuhan. Menabur ketaatan kepada Tuhan, menabur pujian sembah syukur padamu ya Tuhan. Tidak pernah berhenti seumur hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu di tempat ini, dimeteraikan firman yang sudah kami dengar, dipatri kuat dalam loh hati kami, setiap kami hidup jadi para pelaku firman, pelaku kebenaran, mengerjakan perbuatan baik selama kami hidup di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati, sama-sama katakan amin.
semuanya. Kita sudah mendengarkan suara emas dari bidu wanita kita. Minggu depan dangdutan ya sekali-sekali atau regean gitu loh. Atau samba atau gimana gitu. Oke, terima kasih Kak Eva. Dan puji Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini semuanya masih semangat? Oke, saya dengar yang paling semangat tuh Om Sam ya. Yang semangat coba berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik, kita akan menyapa buat teman-teman yang ada di YouTube. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nontonnya tengah malam kali ya, mungkin pas nggak bisa tidur. Kok ada KJS Worship terus nonton deh ya. Terima kasih sudah nonton dan teman-teman kami tidak memaksa teman-teman untuk subscribe. Kalau mau subscribe juga tidak apa-apa ya. Dan kalau video-video ini, video-video kami maksudnya memang jadi berkat buat teman-teman, jangan lupa share ya. Supaya semakin banyak orang diberkati oleh video-video kami. Itu saja ya. Terus kita mau doakan Om Sam supaya nanti Om Sam mau ke Pekalongan ya. Om Sam mau liburan, jadi kita doakan supaya Om Sam cepat kembali, ya enggak? Pengen Om Sam cepat kembali atau lama-lama aja? Yang jawab Konanda aja ini. Sama Pak Dani. Ya, kita doakan supaya selamat di tujuan, terus Om Sam bisa ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan teman-teman dan bisa have fun di sana ya. Ya sama-sama kita bilang hati-hati di jalan ya Om Sam. Oke ya. Sudah, itu saja pengumuman untuk hari ini. Minggu depan kita ibadah lagi di sini. Pasti dengan semangat yang lebih, dengan kerinduan kepada Tuhan yang lebih, bersukacita kata Tinus ya. Dan Om Sam pasti sudah kembali ya. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh Darah Maha Kudus
dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang limpah, kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti, dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah usai. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kesempatan hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biar jadi dupa yang harum, yang naik dan menyenangkan hati Tuhan. Biar hati yang terus menyembah Tuhan temukan dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan yang melepaskan, memberikan, mencurahkan berkat yang terbaik atas setiap umat-Mu. Engkau Tuhan yang maha baik, menghadapkan wajah-Mu yang penuh kasih karunia, penuh damai sejahtera, mencurahkan semua kebaikan ilahi tanpa henti dalam hidup kami. Kami terima kelimpahan, kami terima keberhasilan, kesehatan dan kekuatan rohani, jiwani, jasmani dalam hidup kami dari sekarang sampai seterusnya. Tuhan berkati dengan hati yang lekat pada Tuhan, intim dengan Tuhan, makin hari makin mencintai Tuhan. Kami terima anugerah-Mu sepanjang pekan ini. Kami berjalan makin lama, makin kuat, dikenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu dan Tuhan memberkati.